ada 3 dosa yang sering ada di dalam pendidikan, yang Ya. sampai sekarang itu kita belum mampu menyelesaikan secara tuntas. Pertama soal bullying atau perundungan, yang kedua soal sexual harassment, Ya. pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan sejenisnya itu, yang ketiga itu soal radikalisme Radikalisme dan dan intoleransi. intoleransi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang kembali di Voice of Cordoba dari University Voice. Bersama saya Kurniawati, kita akan berbincang kembali dan berdiskusi perihal topik-topik yang sangat menarik dan tentu saja akan menambah pengetahuan kita dalam belajar ilmu keislaman dan ilmu umum lainnya. Pada kesempatan kali ini kita mendatangkan tamu yang sangat spesial, yaitu Direktur Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama Republik Indonesia, Bapak Profesor Dr. Abu Rohmat MAG. Selamat datang Bapak. Ya, selamat Assalamualaikum. datang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya senang ini bisa hadir di Voice of Cordoba Cordoba. dari Yale Voice. University Voice. Iya, ini luar biasa. Ini saya ke Banyuwangi itu terakhir tahun berapa ya Mbak Kurnia ya? Udah lama itu. 2007 apa 2008 Lama ya. sekali Bapak, dalam rangka apa waktu itu? Dalam rangka apel. J- j- Ya, baik. Yang menarik dari Pak Dirjen nih, saya baca profilnya, panjenengan itu ada di ilmu sosiologi, hukum sosiologi atau Sosiologi hukum. sosiologi hukum. Iya, iya. Dari apa namanya, track record penelitian panjenengan itu memang dari sosiologi hukum, Bapak. Ya, kalau S1-nya saya Fakultas Syariah, Pak Rektor ya. Fakultas Syariah ya identik dengan hukum-hukum Islam. Lalu saya itu terpengaruh dengan guru saya namanya Profesor Sacipto Raharjo, Begawan Sosiologi Hukum di Undip itu. Punya pikiran-pikiran yang sangat luar biasa, itu gagasannya kan soal hukum progresif itu. Hukum yang tidak hanya menjadi corong undang-undang, tapi hukum yang bisa membuat bahagia gitu. Hukum yang tidak hanya terpaku dengan bunyi pasal-pasal. Nah itu mungkin ya, itu salah satu pengaruh dari itu sehingga beberapa concern dan riset saya itu terkait dengan isu-isu yang kurang lebih lah kira-kira ya di bidang-bidang yang mungkin agak terpengaruh dengan hukum progresif itu. Ini ilmunya sama dengan ilmunya Pak Rektor ini, sosial. Ilmu sosial. Sosial humaniora. Ya, sama seperti saya, Bapak. Saya juga humaniora tapi di bahasa. Oh, bahasa Ya. ya, oke ya. Nah, menariknya adalah ketika kita berbicara tentang hukum, terus pendidikan di agama Islam, banyak sekali hukum-hukum yang diterapkan di pendidikan atau Ya. di ranah-ranah pendidikan itu sangat menggelitik Bapak. Kadang-kadang Bapak ini ya tadi juga membahas tentang bullying, tentang isu-isu intoleransi juga itu. Nah, Ya. bagaimana Bapak memandang hukum ke arah pendidikan, Bapak? Ya, kan secara apa ya? Secara mendasar kan memang kita ini negara hukum. Negara hukum itu artinya Rechtsstaat. Negara hukum itu artinya ya semua tata kehidupan kita itu harus punya dasar hukum. Termasuk pendidikan loh, jangan lupa loh. Pendidikan itu bisa berjalan kalau ada landasan hukumnya kan. Semuanya kan ada kurikulum itu juga bagiannya dari hukum. Maka kita punya undang-undang sistem pendidikan nasional itu juga dasarnya sukunya adalah hukum. Maka kalau orang hukum bilang, ini orang hukum bilang ya, kalau ingin menyelesaikan semua problem-problem kebangsaan, termasuk juga problem pendidikan, rujuknya itu pasti kepada hukum. Itu kalau orang hukum. Tapi kalau orang pendidikan mungkin juga ke pendidikan ya. Nah sekarang memang kita lagi, ya kalau soal pendidikan memang begitu ya. 3 dosa besar pendidikan tadi itu sesungguhnya bukan suara kami ya, bukan suara Kementerian Agama, tapi suara masyarakat yang melihat bahwa ada 3 dosa yang sering ada di dalam pendidikan, yang sampai sekarang itu kita belum mampu menyelesaikan secara tuntas. Pertama soal bullying atau perundungan, yang kedua soal sexual harassment, pelecehan seksual, kekerasan seksual, dan sejenisnya itu, yang ketiga itu soal radikalisme dan intoleransi. 3 hal ini itu sangat berbahaya kalau tumbuh, berkembang, dan ada di
semua sekolah ya, termasuk apalagi di madrasah gitu. Dan university sekarang juga banyak ya Bapak? Nah, kampus-kampus juga sekarang tidak steril dari berbagai macam perilaku semacam itu. Nah, karena itu kita harus punya apa ya, concern yang sama, kesadaran yang sama bahwa tiga hal itu tidak boleh ada di dalam Oke. sekolah, di dalam madrasah. Karena itu digunakanlah satu istilah yang memang agak khas keagamaan. Dosa itu kan istilah keagamaan tuh. Ya. Sin. Sehingga kurang lebih bisa ya masuk ke benak kita bahwa oh itu nggak boleh dilakukan, Ya, itu ya. harus dihindari karena berdosa. Dan Itu akan menjadi larangan kuat untuk tidak akan dilakukan. menjadi ya Tidak akan menjadi dilakukan. larangan kuat itu. Iya. Nah, ini harus menjadi concern bersama ya Ya. terkait dengan tiga hal itu gitu. Nah, kalau di ranah universitas Bapak memandangnya bagaimana? Apalagi UI Cordoba ini Ya. masih baru. Bagaimana Bapak bisa memberikan kiat-kiat bagi kami untuk bisa Ya, gitu. ya misalnya soal yang apa namanya kekerasan seksual ya. Ya. Kami sudah punya PMA tentang penanganan kekerasan seksual. Ya. Juga sudah ada aturan turunannya yang apa namanya keputusan Dirjen mengenai bagaimana kalau ada kejadian seperti itu di kampus ya. Ya. Nah, saya berharap begini, dunia pendidikan tinggi itu adalah dunia akademik ya. Ya. Isinya orang-orang pinter, calon-calon sarjana itu, para cendekiawan ya. Bahwa saya sadar bahwa apakah para dosen ataukah calon sarjana para mahasiswa ini mereka adalah manusia, bukan malaikat. Artinya sangat mungkin bisa saja dia kemudian lalai, lupa, lalu melakukan hal-hal semacam itu. Nah, sebelum terjadi, sebelum terlambat, saya kira ini harus menjadi perhatian kita semua ya, mulai yayasan, pengasuhnya, sampai kemudian pengelola, para rektor, Tendik, dan juga saya kira mahasiswa harus bisa menumbuhkan ekosistem pergaulan di kampus yang sehat, ya, yang sehat. Baik sehat secara agama maupun sehat secara sosial. Mengapa? Karena memang kampus ini kan orang-orang dewasa kan. Betul. Mahasiswa ini kan sudah dewasa sebenarnya, sudah tidak lagi anak-anak. Sehingga sangat mungkin terjadi ada apa namanya hal-hal yang tidak kita harapkan misalnya. Itu bisa terjadi di situ karena memang orang-orang dewasa ini. Karena itu kemudian misalnya ya ruangan bimbingan misalnya kalau sudah bimbingan antara mahasiswa dengan dosen itu sebaiknya dilakukan di kampus ya dalam ruangan yang cukup terbuka sehingga bisa apa namanya diawasi, diamati oleh luas, ya. banyak orang. Jangan melakukan bimbingan di rumah. Ya. Karena mungkin itu juga bisa mengganggu dosennya. Ya. Atau bimbingan di tempat yang lain, janjian di mall, janjian di kafe, janjian di mana. Kadang-kadang di kota-kota besar begitu. Ya. Nah, meskipun saya tidak bermaksud untuk suudzon ya, tetapi akan jauh lebih baik kalau semua pekerjaan kampus itu selesai di kampus. Maka dosen-dosen juga harus datang ke kampus. Mahasiswa juga datang ke kampus. Itu lebih efektif lah, lebih efisien itu. Kalau mau keluar ya saya kira harus rame-rame gitu kan, harus ditemanin banyak orang. Ya karena sekali lagi kita ini manusia ya, dosen manusia, mahasiswa juga manusia, dan saya kira tidak luput dari hal-hal yang kira-kira bisa menjurus ke arah sana ya. Termasuk bullying. Bullying itu juga ada di kampus-kampus itu. Terutama di era-era di awal-awal masuk misalnya, atau bahkan nanti kalau sudah ada kelas atas, kelas bawah, ada kakak tingkat, adik tingkat ya. Ada senioritas di sana. Ada senioritas. Nah, kalau di UI Cordoba saya yakin karena ini tradisinya tumbuh dari pesantren, tentu pergaulannya sangat sehat sesuai dengan norma-norma dan tentu nanti kita berharap kampus yang seperti ini tuh akan betul-betul menjadi kampus ramah macam-macam ya, ramah mahasiswa, ramah kepada sesama dan seterusnya. Kami perkenankan Bapak untuk bisa memberikan motivasi kepada UI Cordoba khususnya mahasiswa-mahasiswa baru ini yang tahun pertama ini sudah alhamdulillah kami memberikan beasiswa full SPP dan tidak membayar SPP, Bapak. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, untuk itu monggo saya undang atau perkenankan Bapak untuk bisa memberikan motivasi kepada mahasiswa baru. Kameranya Bapak. Ya, sahabat-sahabat saya, mahasiswa baru ya UI Cordoba ya.
yang paling penting dari seluruh proses pembelajaran di kampus itu adalah niat untuk tholabul ilmi, ya, dalam segala macam dimensi dan jenisnya. Ya. Kampus itu wasilah, Ya. apapun namanya, kampus itu wasilah. Goyahnya adalah tholabul ilmi. Ya. Oleh karena itu, teman-teman mahasiswa itu harus memiliki kebanggaan yang besar karena kalian bisa kuliah di UI Cordoba. Bukan semata-mata karena beasiswa loh ya, bukan semata-mata karena kuliahnya itu mendapatkan beasiswa, tapi karena semata-mata kalian punya kesempatan untuk bisa kuliah di UI Cordoba. Karena mungkin saja masih banyak sekali orang-orang yang seusia kalian itu pengen kuliah tapi tidak ngerti jalannya kemana. Pengen kuliah tapi nggak ada biaya. Pengen kuliah tapi tidak mampu. Ya. Pengen kuliah tapi tidak ngerti harus kemana dia gitu. Nah, anak-anak mahasiswa ini sudah punya ilmunya, sudah punya jalannya, sudah tahu alamatnya. Sehingga tinggal menancapkan niat yang kuat bahwa di sini, di kampus UI Cordoba ini, kalian semua akan melalui perjalanan yang penting dalam hidup kalian, dan jangan disia-siakan. Ya. Hakul yakin bahwa seluruh proses pembelajaran, kalau diniati dengan baik dan kalian semua sungguh-sungguh mengikutinya, maka apapun yang kalian inginkan itu akan bisa diraih, akan bisa dicapai. Dan besok juga kalian mungkin tidak hanya cukup di S1, ya, tetapi juga di S2, di S3. Kementerian Agama punya banyak sekali beasiswa untuk itu. Kalau kalian ada dalam kualifikasi itu, dari UI Cordoba, itu bisa kuliah kemana saja juga itu. Mau di dalam negeri atau mau di luar negeri. Makanya niat yang benar, belajar yang kuat, belajar yang keras. Itu saja yang harus kalian lakukan, dan jangan mudah goyah oleh berbagai macam godaan di pinggir jalan yang tidak penting itu, karena kalian semua ini sudah punya niat dan sudah punya jalan yang tepat untuk meraih masa depan yang lebih baik. Saya kira itu Mbak Kurnia. Iya, terima kasih Bapak. Mungkin yang terakhir Bapak, apa ucapan atau harapan Bapak untuk UI Cordoba yang baru ini dan harapan ke depannya? Ya, jadi saya akan mengulang-ulang ya, keinginan saya untuk bahwa UI Cordoba harus punya prestasi. Dosennya harus prestasi, mahasiswanya juga harus berprestasi. Setelah mendapatkan prestasi, dia akan mendapatkan reputasi. Meraih reputasi. Reputasinya baik, diakui di mana-mana gitu. Bukan hanya Banyuwangi, tetapi juga mungkin Jawa Timur, mungkin Indonesia gitu. Maka medsos kayak begini itu penting untuk mengenalkan kepada publik bahwa di Banyuwangi itu ada UI Cordoba. Nah, setelah reputasi terbangun, saya yakin ada pengakuan, ada rekognisi dari semua stakeholder, masyarakat, pemerintah, ya, bukan hanya di dalam tapi juga mungkin di luar gitu. Nah, jalan prestasi itu ya jalan ninja bagi kita semua untuk bisa mendapatkan reputasi dan juga untuk bisa mendapatkan rekognisi dari masyarakat. Saya kira itu, Mbak Terima Kurnia, ya. kasih Bapak, sangat bermanfaat sekali bincang ringan kita, diskusi ringan kita dengan Bapak Dirjen Pendis Kemenak RI, Bapak Profesor Dr. Abu Rahmat MAG. Itu tadi yang bisa kita obrolin ya guys. Kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan. Saya Heri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.